Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Anda tahu karakter Gen Z? Anak-anak sekarang yang kita amati setiap hari, dari mulai TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Ada hal menarik ketika kita makin dekat berada di antara mereka, akan terlihat karakter yang jauh berbeda dengan karakter generasi usia di atas 40 tahun ketika mereka memang sama-sama masih muda. Apa yang membedakan? Hal pertama yang tidak kita sadari adalah bahwa selama 10-20 tahun ini, disadari atau tidak, kita menggantungkan pendidikan anak dari mulai usia 2 tahun itu sudah mengandalkan dengan HP. Mulai dari seorang ibu yang ketika ingin agar anaknya itu tenang, mereka menyodori HP ini. Mereka ajak untuk bermain misalnya game, YouTube, dan sebagainya. Sehingga tanpa disadari, anak-anak ini sejak kecil, sejak balita, mereka sudah terbiasa seperti ini. Ya. Nah, seperti ini dilakukan bukan hanya sehari, seminggu, sebulan, tapi bertahun-tahun. Tahukah Anda bahwa ketika anak sudah ketergantungan dengan HP, maka hakikatnya anak sudah terpisah dari pendidikan orang tuanya, sudah terpisah dari kasih sayang orang tuanya, dan mereka sangat mengandalkan kasih sayang dari HP tersebut. Ini yang harus dipahami. Sehingga ini adalah pangkal mula dari semua perubahan yang terjadi, yang akan saya sampaikan satu persatu. Nah, perubahan itu seperti apa? Mari kita cermati satu persatu dari hasil pengamatan saya selama ini selaku pendidik, juga hasil wawancara saya dengan beberapa generasi Z terkait dengan karakter mereka, dan ketika saya berinteraksi dengan mereka di berbagai forum dan di berbagai tempat. Yang pertama, insecure atau rasa tidak percaya diri. Mengapa itu muncul? Karena selama ini yang mereka lihat, akomodasi dari mata itu hanya ke HP. Jarang mereka kontak mata dengan orang lain, termasuk ke orang tuanya. Inilah yang membuat ketika mereka berpandangan mata ketemu mata dengan orang lain, akan membuat semakin tidak percaya diri. Dan kemarin ketika masa pandemi ada masker, itu terlampiaskan dengan menutup wajah pakai masker. Sampai sekarang, beberapa mereka ketika maju ke depan, mau wawancara, mau konsultasi, mereka sering berlindung dari tutupan masker tersebut. Itu yang pertama, insecure. Yang kedua adalah tantrum. Tantrum itu boleh dikatakan sebagai emosi yang berlebihan. Kenapa itu terjadi? Karena selama ini mereka gelisah. Mereka kurang kasih sayang, kurang kontak mata dengan orang tuanya, dengan orang-orang terkasih di sekitarnya, sehingga ketika mengalami permasalahan yang mendadak, yang bikin shock, maka pelampiasannya adalah tantrum atau ekspresi emosi yang berlebihan. Bisa menyakiti diri sendiri, bisa merusak sekitarnya dalam ekspresi yang sangat histeris. Yang ketiga, culture shock. Culture shock ini adalah ketika mereka tidak biasa berhadapan dengan lingkungan sosial, maka mereka akan mudah tertekan oleh kondisi situasi sosial, di mana situasi sosial tersebut tidak selalu menguntungkan bagi mereka. Kadang-kadang tertekan, bisa dimarahi, bisa dipelototi, bisa didiamkan, bisa diomeli dan sebagainya, sehingga mereka akan mengalami yang namanya tekanan sosial. Kemudian yang keempat adalah karena mereka ini sebenarnya tidak punya banyak teman, dan kebanyakan teman adalah orang-orang yang ada di sekitar mereka, bahkan banyakan adalah teman-teman online, maka ada istilah berikutnya yaitu circle. Circle adalah istilah untuk teman-teman dekat di mana mereka
hanya mau berbagi cerita dengan itu. Memang di zaman kita dulu ada teman-teman dekat, tapi kita lebih terbuka dan lebih mempunyai banyak teman. Tapi untuk yang circle ini biasanya hanya 2, 3, atau 4 orang saja yang membuat mereka nyaman. Jangan kaget jika anak-anak dari Bapak Ibu ketika mereka tidak di dalam circle-nya, mereka memilih diam dan asik bermain HP. Tapi ketika mereka ketemu dengan circle-nya, mereka akan asik bercerita untuk hahaha, bercanda dan sebagainya. Berikutnya adalah frekuensi, yang ini istilah ini dipakai ketika mereka akan berbicara dengan orang-orang yang sinyalnya sama, orang-orang yang satu pandangan, orang-orang yang satu hobi, satu pemikiran dan sebagainya. Mereka baru akan bercerita apabila mereka menemukan orang yang satu frekuensi atau berada dalam circle tadi. Jadi, kalau kita ingin berdialog dengan mereka, jadikan kita ini bagian dari circle mereka. Baru mereka akan terbuka. Misalnya dengan diajak makan. Biasanya anak-anak sekarang kalau kita ajak makan, mereka akan merasakan frekuensi yang sama sehingga sambil bercanda, mereka bisa berbagi cerita tentang apa yang dialami dan apa yang perlu atau dibutuhkan pada mereka saat ini. Yang 7 adalah mood swing. Mood swing itu bahasa Jawanya mood-mutan atau moody, atau mereka itu punya keinginan yang mudah berubah-ubah dalam hitungan detik. Kenapa ini terjadi? Ya karena mereka tidak kuat dalam batiniahnya, sehingga ketika ada keinginan, ada gangguan, ada sentuhan sedikit, mereka akan mudah berubah. Itulah yang menyebabkan mereka punya karakter mood swing, mudah berubah terkait dengan situasi dan kondisi yang ada. Maka bahasa orang tua sekarang, kok kenapa ya anak sekarang sulit dipahami. Yang ke-8 adalah wajah polos. Wajah polos ini terjadi kenapa? Ya karena mereka biasa main HP begini kan tanpa ekspresi ya, tanpa senyum, tanpa ketawa. Jadi ya begini, itu terjadi berjam-jam setiap hari, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Sehingga yang terjadi apa? Ekspresi wajah ini tidak ada. Sehingga mereka akan melihat orang lain itu dengan bengong, seperti melihat sesuatu yang aneh, asing, dan mungkin belum mereka mengerti ada apa di depan mata mereka itu. Kemudian yang ke-9 adalah asik sendiri. Jadi karena orang tua mereka ini telah berubah menjadi HP, maka mereka cenderung membuat kesibukan sendiri, asik sendiri. Mereka tidak lagi peduli dengan yang lain, mereka asik dengan dirinya sendiri. Bahkan ada beberapa dari pengamatan saya, kalau mereka sudah pegang HP-nya begini, ini tanda-tanda mereka sudah mulai ketagihan. Biasanya game online, biasanya mainan-mainan yang lain yang mereka ini akan merasakan kenyamanan ketika mereka sudah pegang begini. Ini hati-hati. Beberapa teman mengeluhkan anak-anaknya mengalami sakit fisik dan mental. Ya, misalnya tangan yang selalu bergerak, badannya selalu bergerak, kemudian mata kurang fokus, kemudian mereka tidak peduli dengan lingkungan dan sebagainya. Nah, yang ke-10 adalah suka traveling atau bahasa mereka healing. Kenapa? Ya pada hakikatnya kalau orang tuanya HP, mereka itu akan mudah kesepian. Mereka akan mencari kasih sayang, akan mencari hiburan, sehingga yang dicari adalah tempat-tempat yang bisa untuk selfie, membangun ekspresi mereka dengan cara berselfie. Dan ketika mereka piknik pun mereka punya gaya sendiri, punya cara sendiri untuk membangun ekspresi. Boleh jadi ketika piknik pun mereka nggak suka dengan ditanya-tanya. Mereka asik mencari spot-spot yang bagus, lalu berselfie, dan mereka asik dengan media sosialnya. Yang ke-11, sulit beradaptasi. Kenapa? Karena sejak kecil mereka ini jarang berinteraksi dengan orang lain, sehingga mereka punya kemampuan terbatas ketika beradaptasi dengan orang lain. Maka saat mereka bertemu teman baru, bertemu lingkungan baru, misalnya masuk ke dunia perkuliahan, satu angkatan, beda jurusan, beda fakultas, mereka mengalami benturan luar biasa karena mereka sulit beradaptasi. Apalagi kalau mereka ke masyarakat. Kenapa? Karena mereka sebenarnya terbiasa untuk hidup nyaman di kamar sendiri.
Sehingga ketika mengenal lingkungan sekitar rumah, mengenal masyarakat, mengenal lingkungan kerja, mereka akan mengalami yang namanya sulit beradaptasi. Yang ke-12, mereka memang jago teknologi. Kita akui, bahkan generasi sebelumnya kalah dengan kecanggihan mereka dalam menggunakan gadget ini. Tapi mereka ini mengalami yang namanya ketergantungan teknologi. Yang simpel bisa kita lihat apa? Mereka hitung sedikit saja, mereka nggak bisa awangan kayak dulu. Kita harus buka kalkulator, berapa tambah berapa. Untuk mengetahui ditanya tentang apa, mereka dikit-dikit googling. Atau AI, mereka bertanya baru bisa menjawab. Nah, inilah yang menjadi keprihatinan kita. Kemudian yang ke-13 adalah mereka ini sering tidak tahu arah. Contoh simpelnya adalah mereka bisa jadi puluhan kali terjadi dari rumah, dari kos ke kampus dan sebaliknya, atau ke sekolah, mereka selalu mengandalkan Google Map. Kenapa? Karena kemampuan orientasi mereka secara alami tanpa bantuan alat sangat rendah. Bahkan beberapa anak sekarang semakin parah pemahamannya untuk mengetahui arah utara, timur, barat, dan selatan. Walaupun mungkin di beberapa tempat kebiasaan seperti itu memang menjadi semacam budaya lah gitu, tapi sekarang ini kemampuan untuk memahami orientasi medan, orientasi arah mereka sangat rendah. Dan yang terakhir ada sebutan rejo. Rejo itu saya dapat istilah dari remaja di Jakarta. Saya tanya, apa maknanya? Rejo itu artinya remaja jompo. Kok bisa? Ya karena mereka biasa main HP, nggak pernah kena sinar matahari, katakanlah seperti itu, maka tulang-tulangnya menjadi rapuh. Walaupun mereka masih remaja, masih pemuda-pemudi, tapi fisiknya sangat lemah. Kena kecelakaan sedikit, patah tulang. Kena kecelakaan sedikit, cederanya parah, dan sebagainya. Itulah sebutan bahwa mereka ini adalah remaja jompo. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Solusi yang pertama adalah mereka ini harus diajak dialog, berbagi rasa, dan kita harus masuk ke dunianya. Pengalaman saya paling gampang adalah mengajak mereka makan bersama dan diajak curhat-curhatan. Kita memasuki apa dunia yang dia rasakan saat ini. Mungkin sudah mulai jatuh cinta, mungkin mereka patah hati, mungkin mereka ketemu guru atau dosen yang sulit dipahami, dan sebagainya. Kita masuk ke lingkungan mereka. Langkah kedua adalah memacu motoriknya. Kita tahu karena mereka rejo, jarang bergerak, jarang beraktivitas, kebanyakan adalah baca HP, maka fisiknya menjadi jarang bergerak. Maka paculah dengan bergerak. Misalnya Anda harus ke sana ketemu bapak ini, ibu ini, tolong antarkan ini ke tetangga, Anda tolong ambilkan ke sana. Itu harus selalu dipacu fisiknya. Bila perlu diajak jalan-jalan yang tanpa disadari mereka ini diajak berjemur. Misalnya piknik jam 8 sampai jam 10, 11, mereka diajak jalan di bawah terik sinar matahari, lumayan itu berjemur. Karena kendala saat ini yang terjadi, kebanyakan orang banyak yang mengalami defisiensi atau kekurangan vitamin D, vitamin yang banyak didapat dari berjemur di bawah sinar matahari. Dan yang terakhir adalah apa? Mereka perlu diajari lagi pada metode yang paling dasar adalah attitude, sopan santun. Jangan katakan mereka tidak punya kesopanan. Mereka melakukan itu karena mereka memang tidak tahu, dan mungkin mereka ini terlambat untuk diberitahu. Jadi kalau misalnya kita melihat mereka misalnya duduk kaki diangkat, posisi duduknya kurang sopan dan sebagainya, kita jangan langsung marah, tapi berikan sentuhan kasih sayang, beritahu mereka bahwa duduk yang sopan adalah seperti ini, bahwa ngomong yang sopan adalah seperti ini. Nah, semoga penjelasan ini bermanfaat, dan saya yakin dari 14 tadi mungkin tidak semuanya ada di anak-anak kita, anak didik kita, atau remaja-remaja di sekitar kita, tapi paling tidak membantu buat Bapak, Ibu, dan teman-teman semua untuk memahami karakter Gen Z, dan kita carikan solusi terbaik untuk mengatasi kekurangannya. Bahasa sederhananya, mereka sudah jago IT, tinggal sedikit polesan untuk urusan motorik, untuk urusan attitude. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.